Jadi untuk mengarah ke candinya, ke arah candi itu kecil ya. Kita belum bisa pastikan karena temuan yang kita temukan seperti itu ya. Artinya ada genteng, lalu ada hubungan atap, ada ukel. Berarti di situ ada bangunan yang bertiang tutup seperti itu. Nah, umumnya bangunan-bangunan yang punya tipe atap genteng itu bangunan-bangunan yang profan. Profan itu yang dia di luar dari ruang sakralnya. Kalau candi itu kan sakral. Kalau biasanya candi itu kalau dikatakan sakral, kalau misalnya dia adalah bangunan candi yang dengan menggunakan umpak lalu ada penutup atap, biasanya atapnya atap hijau, atap yang berbahan organik. Itu kalau bangunan yang sifatnya profan biasanya ada atapnya yaitu genteng tadi. Ini hanya kalau melihat kesimpulan seperti itu belum kita belum mengarah kesimpulan. Kita masih hipotesis dengan data-data yang kita temukan hingga hari kelima. Ini masih hari kelima, kita masih kurang 5 hari lagi. Jadi kita masih tetap fokus pada seperti apa denahnya. Sebagai pembanding, tadi kan sempat saya menggali informasi dari salah satu warga yang dari sini, yang kalau tidak salah itu dia juga juru kunci lah kalau tidak salah, juru kunci di sini. Itu kalau menurut ceritanya bapak itu mengatakan ini adalah makam kubur tanda ya. Kalau bahasa Jawanya gini itu kubur tanda. Makam Suro Bejo atau gimana? Dan bapak ini mengatakan kalau juru kunci yang kesekian yang kesekian berarti kan mengarahnya ke sebuah makam, ke sebuah pemakaman keluarga. Untuk dari segi pembanding ini kan mungkin bisa sebagai analisa awal lah sebelum kita pelatihan. Kembali lagi memang kesimpulan kan mungkin mengarahnya saja ke... Kalau dikaitkan dengan makam ya, data yang saya dapatkan itu yang paling lama itu dari tahun 1882 itu melalui peta Belanda, peta topografi Belanda. Itu memang area sini ada satu makam, tapi saya tidak tahu pastinya karena di situ hanya tergambar semacam gundukan tanah yang ada satu makam. Saya tidak tahu makam yang ini atau makam yang itu, karena kalau di peta ini kan tergambar bahwa di sana ada dusun bukan yang sebelah timur sana ada 2 desa yang berjajar, lalu di sini ada Watu Sumpat. Nah, ini ada satu peta sawah yang memanjang dan menurut layout saya itu berada pada satu tempat ya di sini. Tapi di sini karena skala yang saya masukkan skala yang berbeda, ini bisa meleset antara ini sama itu. Nah, tapi yang jelas di area ini ada satu makam yang minimal paling tua itu dari 1882. Berarti ketika Belanda membuat pemetaan itu, si makam ada, bisa jadi makam itu berasal dari masa yang sebelumnya. Kalau misalnya 1882 itu peta digambar, otomatis bisa dari sebelum tahun itu sudah ada. Itu aja yang saya tahu. Kalau dikaitkan dengan ini, saya pikir tidak ada istilahnya bangunan yang bermasa Majapahit, terutama yang kaitannya ini sudah ada makam di situ. Saya belum ada. Kecuali kalau bicara tentang makam Troloyo, ada angka tahunnya, meskipun itu angka tahun masuk masa Majapahit, tapi komunitas Islam pada masa Majapahit itu kan memang ada. Sudah masuk. Saya hanya punya data, kami hanya punya data dari itu 1880. Terus ini rencana ini kan bertahap ya. Untuk yang kali ini sampai kita rencanakan ekskavasi 10 hari. Jadi paling ini pemukiman itu apakah ini satu rumah doang miliknya? Kalau data itu masih kita dapatkan di pembanding dengan relief yang kita kalau dengan lihat di Museum PIM, Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit, itu pola pemukimannya dia berada di dalam sebuah pagar, lalu di dalamnya ada pembagian ruang, ada rumah, dia masuknya lewat gapura.
Kalau mau pembanding zaman sekarang, lihat di pemukiman-pemukiman di Bali. Seperti itu juga membedakan dengan pemukiman orang masyarakat biasa. Dalam tata negara agama kan rumah-rumah masyarakat biasa itu dia berbanjar, jadi tidak punya pagar. Kalau yang punya pagar bisa keraton, puri, itu bisa pemukiman bangsawan atau kerabat keraton. Tapi ini belum ada. Nah, kita belum bisa pastikan apakah ini pagar atau apa enggak ya, karena dari segi denah kita juga belum secara pasti bentuknya seperti apa. Terima kasih sudah Indikasinya yang menonton jelas video bahwa kami. di situs ini Jangan lupa ada subscribe, indikasi like, dan komen. bangunan yang beratap genteng. Assalamualaaikum, Dan Om kemudian dia Swastiastu, disandar Namo oleh Buddhaya. Salam kebajikan, berbahan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Cukup Mas. Jadi semacam